dan Lancelot diambil. Ini guna banget sih, maksudnya dalam artian kayak dengan adanya hero-hero yang squishy lah seketika bisa diambil alih gitu loh dengan adanya seorang Karamel yang memakai assassin. Wah, ini minim CC juga lagi kan. Kalau kita lihat dari teman-teman Onyx, waduh, ini cuman ada paling reverse time-nya Digi. Terus kalau misalnya kita CC lagi paling Barats nanti. Ini Lancelot Karamel bisa banget nih menggila nih. Betul. Tapi hati-hati loh, hati-hati kalau misalkan zoning out nanti dari Diginya sukses, Bruno-nya overfed duluan, itu bahaya banget. Jujur bahaya. Bruno punya satu item aja, entah Scarlet Phantom atau mungkin Berserker Fury yang bakal dibuild duluan, atau Endless bahkan apapun lah. Itu benar-benar bahaya karena damage Bruno ini nggak bisa dianggap remeh. Oke, so ini dia drafting game kedua dan berarti dengan kata lain kita akan melihat Nathan seorang Violet ya. Jadi dengan kata lain dia di side lane, sementara jungle-nya itu diambil oleh Karamel yang memakai Zodiac Lancelot Pisces. Wah, kemarin sih lancanya Karamel mantap ya. Mantap-mantap ya. Itu aksi-aksi dia. Dan oke, kali ini kita bakal masuk di match kedua kita di game kedua antara EVOS Lynx yang berhadapan dengan Onyx Zenith. Masih 1-0 skornya, masih ada kesempatan buat Onyx menyamakan kedudukan jadi 1-1 atau malah EVOS yang memenangkan match kedua dengan skor 2-0. Iya nih, biasanya ada skor-skornya, ini nggak ada ya, tapi nggak apa-apa. So, kita lihat dulu untuk Benedetta bakal matchingnya sama Nathan, yang dimana Nathan menurut gue juga lumayan oke juga untuk nyicil Benedetta, walaupun Benedetta juga nggak kalah dari segi clearing lane-nya sendiri ya. Aduh, Karamel. goldlane-nya rugi lagi ini. Atasnya. Coba highlight dikit sih Pak di atas nanti. Kalau misalkan udah nge-push nih. Ini yang bahaya nih. Ini zoning yang kayak gini nih yang benar-benar bikin bete gitu. Sementara kalau kita kelar ada satu invasi yang dilakukan sama Tal namun masih bisa nge-secure di arah red buff-nya. Sekarang udah ada Franci juga. Nah, ini gold shield-nya tuh dimakanin. Iya, tapi menurut gua memang harus begini dibanding kayak Nathan yang matching gak sih? Kayak dia, kalau Nathan yang di atas, Ruby yang di bawah kayak agak kurang banget malah menurut gua. Iya, tapi kayak at least Nathan masih bisa nge-spam. Intinya kalau emang mau dibalikin diduain lagi. Tapi ya kalau kita lihat dari tengahnya ini juga oke sih. Dari Karamel sama Tal, dia tahu nih di mana atasnya kan di press nih. Jadi roamernya ada di atas. Dia langsung ngambil kesempatan buat ngambil yang lain gitu kan. Ada puncture barusan, ada reverse time sakit banget damage dari Karamel, tapi ini untuk secure karena gold buff doang. Masih cukup aman. Yes, dan terlihat udah ada sepatu juga dari Clara, udah mulai aktif juga, mulai ke atas. Dan sepertinya agak sedikit pasif ya dari kedua tim, nggak mau sedikit agresif karena tadi baru si Groknya aja, si Tal yang coba untuk ngerebut red buff dari tim Onyx Zenith. Dan di sisi lain kali ini EVOS dari Nathan looking good menurut gue di arah bawah karena walaupun Benedetta juga sedikit cepat ya, lebih cepat dibanding dia untuk dari segi clearing minionnya, tapi dia juga nggak bisa terlalu agresif, dia nggak bisa terlalu out of position. Kalau bisa nanti bakal ada backupan dan dia harus ke take down duluan. Dan belum ada first blood, ingat belum ada first blood, dan ternyata Tal coba untuk ke arah bawah dan ternyata langsung keculik kah? No, dipagerin dan ditutup jalan masuknya. Oke, sementara kalau kita lihat di mana Turtle mulai diinisiasi kali ini sama teman-teman EVOS, top lane bakal jadi lane mati sih. Ini top lane benar-benar defense doang, dan kita lihat di bottom lane, oke, Turtle berhasil di-secure dari teman-teman EVOS. Dan buff kali ini yang dituju sepertinya, dan berhasil di retribution nama Karamel, berhasil mendapatkan red buff-nya. Kali ini makin struggle lagi nih dari kelarnya nih. Udah di buset. Di agresifin habis-habisan, tapi lu lihat kali ini ada yang ditarik tapi masih ada flicker mundur ke arah belakang dan Diginya pun aman. Lagi-lagi buffnya diganggu, ini nggak dikasih buff sama sekali loh Onyx loh. Sama sekali nggak dikasih buff. Bahkan untuk yang pertama aja udah diganggu Tal, sekarang diganggu lagi untuk kesekian kalinya, Bang. Ini struggle banget sumpah. Junglernya kalah level sama roamer musuh. Junglernya masih level 3, roamernya udah level 4. Waduh, iya, ini udah punya ulti, udah bisa nabrak pakai wall charge ya. Oh no, real world manipulation ternyata mengincar dua target dan first blood terjadi. Dua yang harus tumbang, namun ada meteor shower yang sangat bagus ke arah Lipi. Ada Tal juga kali ini backup dari belakang, fokus ke arah Tal dan double kill masih diamankan oleh Karamel. Tal yang harus tumbang bersama dengan Clara maksudnya. Yes, 3-0
It's not looking good, bukan permulaan yang bagus untuk Onyx Zenith, apalagi lu lihat sendiri dari Tal benar-benar menguasai penguasaan mapnya. Oke, ulti saja tidak cukup menurut gue untuk menghentikan gempuran yang bertubi-tubi dari EVOS. Dan EVOS pun sekarang penguasaan mapnya jauh lebih tinggi harusnya, walaupun emang gold barriernya di atas sudah mulai terkikis, bahkan sudah hilang ya di tangan di tangan Onyx Zenith. Dan di sisi lain kali ini oke, dipaksa kali ini langsung di-fight-in aja, dan Lancelot apakah mendapatkan kill lagi? Oh, ditusuk lagi dengan adanya skillnya dia, dan Caramel mencoba untuk mendapatkan kedua kalinya, dan yes, ternyata Ruby yang dapat. Pika nggak masalah karena dua korbannya itu bisa diambil dengan sangat mudah menurut gua. Kira-kira gimana Bang untuk lanjutannya? Ini kalau struggle terus sih game over untuk Onyx menurut gue. Stratnya Onyx udah nggak berjalan sih. Kalau misalkan apalagi kita lihat di mana turret atasnya masih jadi defense terus-terusan. Ini makin susah lagi di mana posisinya ketika mereka ngepres atas dari teman-teman EVOS nggak tinggal diam, dia ngepres balik ke arah kelarnya gitu kan. Yeah. Dan oke, kali ini sudah masuk. Oh no, Crunchy sakit banget mengejar ke arah Violet, masih ada wild charge barusan. Masih bisa selamat juga dari keduanya. Itu kayaknya wild charge miss nih, sedikit miss, dan akhirnya malah bisa maju ke arah depan tadi. Gak apa-apa sih, masih yang penting di backup. Iya, untungnya masih bisa di backup juga dan masih bisa selamat juga. So untuk outer turretnya sudah tidak ada gold lagi, dan ini turtle-nya belum diambil loh sama tim EVOS yang walaupun kita lihat juga dari skornya udah 6-0. Mereka bermain secara objektif sekarang. Kali ini dari Onyx bakal bermain di arah bawah, dan outer turret di arah bawah berhasil diambil. Tapi objektif dari turtle ya berhasil diambil oleh EVOS Lynx. Oke, Caramel dengan buff turtle kali ini makin gila lagi pastinya. Oh, Phantom Execution sakit banget, masuk kali dengan puncture juga. But ada reward manipulation ternyata, mengincar ke arah Alin juga harus tumbang. Next target train bakal dikejar mungkin, sementara di belakang ada Clar yang malah masuk ternyata ke dalam reward manipulation. Oh no, masuk ke dalam reward manipulation malah menemui ajalnya. Oh no, kali ini Mei yang bakal coba diincar lagi, di mana puncture-nya keluar. Tornosnya berhasil dihindari, sepertinya masih ada time journey juga barusan. Tabrak lagi kali ini dari Tal, Wacaskar yang salah, dan zoning out yang gila banget kali ini dari teman-teman EVOS. Nggak dikasih maju untuk clearing minion, dan mid turret berhasil dihancurkan. Iya benar banget sih, yang gue prediksikan juga ini terlalu eksklusif juga. Makanya di awal agak sedikit struggle, di mana kayak dari Tal sendiri bisa ngezoning. Kita ngeliat di game sebelumnya, di game pertama yang dimana Tal ini perfect zoning banget, apalagi ditambah dengan Ruby yang bisa diambil oleh Pika. Ini udah lumayan struggle, apalagi lu lihat dari Alin, Crunchy, Mei, dan juga Rain itu harus berhati-hati setiap kali mereka ke jungle. Jadi gak akan ada tempat yang benar-benar safe, gak akan ada yang kayak oke, ini tempat aman, dan buff pun berasa gak bisa dapat buff terus gitu loh. Jadi ditandemin terus sama Talnya, dan lu lihat kali ini itemnya jauh banget, 21,6 banding 16k, jauh untuk dari segi duitnya early sampai mid game itu udah lumayan jauh. Dan ini akan menjadi snowballing lagi ketika masuk ke late game. Dan oke, adu mekanik kali ini dari Crunchy sama Caramel akan beradu pedang, dan ternyata tidak akan terjadi, malah mundur. Oke, dan ditutup, maju mundurnya bagus banget, in dan outnya dari Tal, dan berhasil untuk mendapatkan dua pemain sekaligus. Bahkan ini menjadi momentum untuk nge-push ke arah inner turret di arah atas. Ini bahaya banget sih, goldnya udah mulai makin gila lagi kali ini, 7.000 perbedaannya. Dan ya, dimana strat awal dari Onyx-nya ini nggak berjalan lancar, dan dia nggak bisa move on, nggak ada plan B, dan akhirnya ya semua game dikontrol bener-bener sama EVOS. Bahkan kita lihat turtle-nya berhasil diamankan lagi. Bahkan itu nggak dapat pecah telur, satu kill pun belum dapat. Makanya ya struggle gila-gilaan sih menurut gua. Walaupun emang Crunchy juga belum ke take down sama sekali ya. Cuman masalahnya adalah dia nggak bisa dapat network yang bagus gitu loh. Dia nggak bisa planning yang bagus, nggak dapat jungle yang bagus gitu loh. Di arah middle, oke, masih ada reward manipulation, Tanjun juga harus keluar. Wild Charge-nya juga berhasil untuk dapetin satu. Gak cuma satu, mereka looking for more dan mendapatkan dua pemain. Rain coba untuk recall, tapi sudah dijaga oleh dua pemain dan gak punya jalan keluar, dan berhasil untuk di take down lagi. Tiga pemain hancur. Inner turret berhasil diambil dengan sangat mudah oleh Postling sekali lagi. Mungkin akan berjalan singkat untuk game kedua. Kira-kira gimana Bang? Tumbang lagi, dan ini inhibitor turret
di menit ke-8 yang coba untuk diinisiasi, tapi masih bisa di defense sih harusnya. Masih bisa di defense karena dia punya Benedetta juga gitu kan. Dia punya Final Blow, dia punya Change. Ini harus bikin hati-hati juga nih dari EVOS nih. Jangan sampai ntar jadinya meta shutdown. Dia udah maju-maju dan Crunchy kali ini agak dikit opposition. Legendary Caramel coba untuk masuk ke dalam inner turretnya namun terlalu greedy dan shutdown pun terjadi. Caramel yang harus tumbang. Yes, 1-2. Ya walaupun emang harus mengorbankan 2 pemain, tapi shutdownnya menurut gua jadi harga yang lumayan mahal juga. Dan itu agak sedikit out of position yang dimana Tal kayaknya belum ready untuk wild charge. Dia belum ready banget untuk nabrak di inhibitor turretnya, sehingga kayak teman-temannya telat backup. Caramel harus ke shutdown. Untungnya adalah dari mereka juga nggak mau terlalu greedy untuk si Caramel udah ke take down, oke kita bakal lanjutin. Dan ternyata itu tidak dilakukan karena mereka mengingat lagi sedang defense kan, defense inhibitor turret ini bagus menurut gua. Yes, sementara kita lihat dengan keunggulan gold 9.000 ya, sekitar 9.000 ini benar-benar menjadi masalah sih untuk Onyx. Dia benar-benar harus sabar, dia benar-benar harus nunggu momentum, benar-benar harus nunggu di mana adanya blunder yang dilakukan sama teman-teman EVOS. Tapi kalau kita berkaca dari game pertama, EVOS ada beberapa misplay yang dilakukan ketika dia udah Onyx. Mungkin kalau memang dia nggak disiplin ada lagi, dan ini bisa jadi juga gitu kan, gamenya bisa jadi alot kayak tadi lagi. Namun Lord kali ini free berhasil didapatkan untuk teman-teman dari EVOS. Ya, masalahnya adalah mungkin kalau dari EVOS ya kita tahu juga pemain-pemain profesional dari EVOS mungkin bakal menjaga konsistensi di game kedua. Banyak banget evaluasi dari game pertama yang mereka dapatkan pastinya, karena mereka nggak mau membuat game itu menjadi kayak roller coaster lagi seperti di game pertama. Jadi mungkin sekarang mereka nggak ngebuang-buang kesempatan lagi seperti di game pertama mungkin ya. Harusnya dengan adanya Lord yang udah muncul juga, udah sampai mid lane, harusnya ini menjadi push yang cukup baik sih dari EVOS. Walaupun Lordnya belum di enhance nih. Kalau Lordnya udah di enhance mungkin ya bisa jadi APN mungkin, tapi kita bakal lihat nih. Dengan adanya reward manipulation harusnya CC-nya ini benar-benar penuh sih. Kita lihat di mana Lordnya mulai masuk kali ini, Meteor Shower udah di open, dicoba dibadanin sama Tal, dimasukin lagi kali ini sama Pika, ditarik langsung, masih ada time journey, masih bisa bertahan juga, namun sudah ada final blow, dipotong lagi kali ini posisi teman-teman dari EVOS, langsung ada reward manipulation mengarah ke arah Crunchy, satu kali lagi dan harus tumbang dari Crunchy sepertinya. Namun inhibitor di arah top lane udah mulai hancur juga, mulai bergerak kali ini, minionnya udah mulai masuk lagi dari mid, namun minion bawahnya lupa dipotong, jadi nggak bisa masuk, menyisakan 4 pemain dari Onyx. What you gonna do? Masuk lagi kali ini Puncture dan Tonros masih bisa dihindari. Fokus ke arah minion dulu. Minionnya udah mulai di-clear. Meteor Shower keluar juga. Minion di top lane juga udah mulai di-clear. Itu bagus banget, dan untungnya masih bisa di defense sepertinya, tapi lebih memilih untuk berbelok ke arah bawah, yang dimana Ruby-nya berhasil untuk menarik satu pemain dan Kelar pun harus down. 4 pemain lainnya yang bermodalkan cuman badan doang itu sulit banget untuk menahan gempuran dari tim EVOS Lynx, yang di mana ini hero-hero squeezy semua. Lu lihat tadi dari Crunchy betapa banyaknya damage yang dia harus keluarkan, tapi tetap saja tidak ada satupun pemain-pemain dari EVOS Lynx yang tumbang, Bang. Oke, ini dia masih sabar dulu sih dari EVOS, nggak boleh greedy juga karena memang udah mulai hidup semua ya teman-teman dari Onyx. Jadi dia lebih milih untuk mundur. Dan kali ini keunggulan networknya semakin gila lagi nih. Ya. Dimana sekitar 14.000 bahkan. Wah, ini gila banget sih 14.000. Sebentar kita lihat Caramel, dia coba ngeflank sendirian di atas sedikit, Pak. Oke, dia lebih milih untuk mundur ternyata. Iya, dia cuma ngintip-ngintip doang. Ini sih 14.000 bisa beli ketoprak sebenarnya satu bungkus ya. Yang pedes ya lumayan ya. Ya, itu mah bisa ya, kalau saya belinya nggak ketoprak sih. Tapi Caramel kali ini dengan Phantom Execution, ke arah Crunchy, sakit banget. Tonrosnya barusan on point banget. Caramel nih bos. Caramel nih bos, senggol dong. Kan di live chat gitu kan. Caramel nih bos, senggol dong. Oke, kita lihat dulu di sini masuk ke dalam pekarangan rumah dari Onyx Zenith, dan mereka juga sulit banget untuk menahan gempuran-gempuran dari EVOS Lynx. Sudah ada Holy Crystal di tangan Limpy, yang dimana reward manipulationnya tambah sakit lagi, berhasil untuk ditarik kali ini dari Clarnya, dan Clarnya pun instantly dead. Dan terakhir yaitu target dari Crystal, dan fokus Crystal, triple kill didapatkan oleh Caramel, dan game kedua berhasil diambil oleh EVOS Lynx. 2-0 untuk EVOS. Wow, ini benar-benar outplay sih. Jujurnya ya, ini outplay karena memang Onyx punya strategi. Dia punya konsep di mana early game tadi dia GB ke arah gold lane-nya, tapi nggak berjalan dengan lancar, sehingga dari Onyx juga mengambil kesempatannya untuk benar-benar nge-outplay dari Onyx-nya. Benar-benar nggak dikasih main sama sekali sih. Yang paling kasihan Kelarnya sih dari awal. Iya.